Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Belum lagi reda dan lega soal diguntingnya proses pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 karena tekanan Paman Sam. Muncul lagi berita soal rencana pembatalan order 3 kapal selam Nagapasa kelas Batch 2. Loh kok bisa? Padahal sudah dievaluasi secara komprehensif sebelum dilanjut ke Jilid 2. Kali ini, yang mengambil inisiatif untuk meninjau ulang proyek prestisius itu adalah kita sendiri. Seperti kita tahu, Indonesia 9 tahun yang lalu melakukan pola kerjasama pembuatan 3 kapal selam U-209 1400 dengan Korea Selatan melalui transfer teknologi. Seri asli U-209 1200 adalah kapal selam buatan Jerman. Turki dan Korea Selatan sukses mendapatkan ilmu transfer teknologi dari Jerman. Kapal selam lawas kita, KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 adalah jenis U-209 1200 asli buatan Jerman tahun 1980. Nah, ketiga kapal selam Nagapasa kelas itu sudah selesai pembuatannya. Dan April 2019, kembali dilakukan tanda tangan kerjasama pembuatan 3 kapal selam Batch 2 bernilai 1,2 miliar dolar, sekaligus melanjutkan program transfer teknologi. Lalu muncul berita dari media militer luar negeri, Change.com. Cerita yang berkembang, proyek yang juga dikenal dengan Changbuku kelas ini tidak memuaskan user dari sisi performance dan endurance. Salah satu keandalan kapal selam adalah sunyi dan senyap. Nah, tingkat senyap ini yang menjadi soal besar Nagapasa kelas. Kapal selam kok berisik sih? Begitulah bunyi keluhannya, mudah terdeteksi. Proyek pembangunan 3 kapal selam tahap 1 itu bernilai 1 miliar dolar. Kita kirim seratusan insinyur ke Korea Selatan. Kita buat infrastruktur galangan kapal selam modern di PT PAL Surabaya. KRI Nagapasa 403 dan KRI Ardedali 404 dibuat di Korea Selatan. Kapal selam ketiga, KRI Alugoro 405 dibuat di PT PAL dan selesai. Semua berjalan dengan baik. Lalu, mengapa tiba-tiba muncul kontroversi? Pertanyaannya, kalau memang bermasalah di jilid 1, mengapa proyek jilid 2 dilanjut? Dua menhan sebelumnya, yaitu Purnomo Yusgiantoro dan Riyamizard Riyacudu, seirama jalannya dan melanjutkan proyek bergengsi ini. Lalu, mengapa saat ini muncul evaluasi? Bagaimana dengan kualitas evaluasi sebelum ditandatangani kontrak Batch 2? Pembatalan kontrak tentu berimplikasi luas, mulai dari soal denda, ilmu transfer teknologi belum selesai, investasi infrastruktur kapal selam yang sia-sia, belum lagi ketersinggungan diplomatik, juga kekecewaan sang guru yang sudah bertahun-tahun berinteraksi dengan muridnya. Murid pun pasti kecewa. Pandangan kita, mari cermati dulu secara seksama dan bijaksana. Ajak semua pemangku kepentingan bicara, termasuk tim evaluasi terdahulu. Pihak Korea Selatan juga diajak bicara. Dan Korea Selatan juga punya hak publikasi untuk menjelaskan duduk perkaranya. Semua untuk objektivitas penilaian. Catatan kita, ada 3 proyek strategis industri pertahanan kita yang bekerja sama dengan pihak luar. Dan ketiganya bermasalah. Proyek pengembangan jet tempur KFX-IFX dengan Korea Selatan macet di 2/3 perjalanan. Proyek kapal perang PKL 10514 Marta Dinata Class, kerjasama alih teknologi dengan Belanda, tersendat hanya sampai produksi 2 kapal saja. Lalu, Nagapasa Jilid 2 tiba-tiba disapu mendung pekat. Sesungguhnya, jika ketiga proyek industri pertahanan yang bergengsi ini bisa diselesaikan, dalam 5 tahun ke depan, kita sudah menguasai teknologinya. Pertanyaannya, mungkinkah Korea Selatan berkhianat alias tidak mengajarkan transfer teknologi yang berkualitas? Atau Belanda yang setengah hati menuangkan ilmu PKR-nya untuk ilmuwan kita? Atau ada pihak-pihak yang tidak senang dengan program strategis ini? Jika kita sukses dengan transfer teknologi di ketiga proyek besar ini, luar biasa dampaknya. Kita sudah bisa mensuplai kebutuhan alutsista strategis, meskipun komponen produksinya tetap harus kerjasama hitung-hitungan bisnis dengan pihak luar. Solusi yang bisa kita sampaikan dalam pandangan kita, teruskan saja Nagapasa Jilid 2. Sejalan dengan itu, buka lagi proyek kerjasama pembangunan kapal selam dengan Turki.
Bukankah kita masih butuh minimal 12 kapal selam dalam program penguatan militer kita? Sekarang sudah ada 5 kapal selam, ditambah dengan kontrak 3 kapal selam Nagapasa kelas Batch 2, baru ada 8 kapal selam. Kebutuhan 4 kapal selam lainnya bisa kerjasama dengan Turki yang juga satu perguruan U209. Jadi, transfer teknologi dengan Korsel berlanjut dan dengan Turki dibuka lagi program yang sama. Bukankah materi kuliah dasarnya relatif sama, yaitu U209? Dan saya ingin memastikan bahwa program pengembangan alutsista ini betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara kita.